Allah menyadarkan kita bahwa kita itu mempunyai kecenderungan yang cepat-cepat, yang buru-buru, sehingga kita lalai atau lupa kepada kebahagiaan yang lebih besar di masa yang akan datang. Allah memperingatkannya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kalian lebih memilih atau lebih suka menekankan apa yang kalian peroleh di kehidupan di dunia ini. Artinya yang sekarang. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan di akhirat itu lebih baik mutunya dengan sekarang dan juga lebih abadi. Di dunia kenikmatannya terbatas dan akan berakhir. Jumlahnya, kapasitasnya, kenikmatan di dunia itu terbatas. Kita bisa makan enak hanya 1-2 piring. Kalau lebih banyak lagi sudah tidak bisa menikmati lagi. Terbatas. Kemudian itu pun waktunya juga terbatas, yaitu dibatasi dengan kematian. Sedangkan kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, karena di akhirat itu kita masing-masing tidak akan pernah mati. Apakah di surga atau di neraka, itu tidak akan pernah mati selama-lamanya di sana. Nah, itu seharusnya menjadi pilihan kita. Allah menyebutnya khairun. Kehidupan di akhirat itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Ini ada memang kecenderungan manusia itu untuk lebih memilih yang cepat-cepat, yang sekarang. Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi informasi yang makin hari makin cepat, sehingga kita maunya yang serba cepat. Cuma sayang, tidak diimbangi dengan gerakan yang cepat. Banyak kita itu kepengennya cepat, tapi tidak mengimbangi diri dengan gerakan yang cepat. Kalau dulu kepengen cepat harus diimbangi dengan gerak cepat. Sekarang ini kalau ingin makan cepat, tinggal ketik di HP dan maunya yang cepat. Kalau datang ke restoran, maunya restoran yang cepat saji. Makanya rumah makan yang semacam McD, Kentucky itu cepat karena siap saji. Tapi kalau makanan Sunda kurang diminati karena lama, padahal lebih enak. Itu kecenderungan kita. Nah, apalagi teknologi ini mendukung anak-anak kita saja, cucu-cucu kita itu kalau HP-nya dirasa lemot atau mendengar kabar bahwa ada produk baru yang lebih cepat. Kalau orang tuanya itu punya uang banyak, minta dibelikan yang lebih cepat. Apalagi yang sudah mendapatkan penghasilan yang jumlahnya banyak. Sehingga ada orang yang selalu mengikuti perkembangan teknologi HP, kemudian dia berusaha untuk membeli secepat-cepatnya. Itu kecenderungan. Maka kita itu mesti hati-hati bahwa kita punya kecenderungan buru-buru, kita mesti ngerem. Ya. Buru-buru itu beda dengan hati-hati dan bukan santai, tapi hati-hati mengikuti prosedur. Orang yang buru-buru itu seringkali tidak mengikuti prosedur. Contoh orang buru-buru tidak mengikuti prosedur, misalnya jatuh cinta kepada lawan jenis, boleh bergabung, boleh bercanda, nikah dulu. Tapi karena buru-buru tidak mau nikah dulu, sehingga terjerumus ke dalam yang haram. Jadi pelan-pelan dengan hati-hati
itu penting, jangan sampai kita buru-buru. Buru-buru tidak sama dengan cepat-cepat. Buru-buru tidak sama dengan cepat-cepat. Kalau cepat-cepat itu pergerakan yang cepat tapi tetap mengikuti prosedur. Tapi kalau buru-buru itu tidak mengikuti prosedur. Gejala di jalanan makin meningkat. Kalau lampu sedang merah, yang terobos banyak sekali. Ya. Kalau lewat jalan harus memutar agak jauh. Sekarang banyak orang lebih suka melawan arus. Itu gejala buru-buru. Ya, saya menyebutkan contoh yang sederhana supaya kita itu sadar gitu loh. Ya. Lebih jauh lagi, ya, banyak orang kalau mau mendapatkan rezeki yang baik itu yang halal. Yang halal itu sesuai dengan prosedur. Tapi banyak orang yang buru-buru tidak mau mengikuti prosedur, akhirnya menjadi lagi korupsi lagi. Mesti ada unsur korupsinya, gitu yang kita bahas. Itu termasuk buru-buru. Nah, mereka tidak menyadari kalau buru-buru itu mempercepat kematian juga, karena kan Allah sudah memberi jatah. Bayi ini nanti hidup selama sekian tahun, rezekinya sekian banyak dan sebagainya. Kalau dia buru-buru dengan korupsi, dia mempercepat jatahnya supaya dilengkapi, terus cepat mati. Nah, padahal yang diburu-buruin itu adalah sarana yang memang diberikan oleh Allah sebagai bekal untuk mencari kehidupan di akhirat. Jadi al-hayat dunya, kehidupan di dunia ini adalah arena dan isinya itu adalah fasilitas dan bekal bagi kita untuk mempersiapkan diri atau memperoleh kehidupan yang lebih baik di akhirat. Jadi orang-orang seringkali terkecoh dengan terlalu terbenam di kehidupan dunia sampai lupa kepada kehidupan akhirat. Nah, ketika di kehidupan di dunia memang Allah itu memberikan kesenangan-kesenangan. Kesenangan itu sebenarnya berupa kebutuhan sendiri. Allah menyebutnya manusia itu membutuhkan macam-macam. Ada makanan, ada kendaraan, ada pasangan. Allah menyebutnya zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Memang dibuat indah oleh Allah bagi manusia senang mengikuti atau memenuhi keinginan-keinginannya. Asy-syahawat jamak dari syahwah yang kita adopsi dalam bahasa Indonesia syahwat. Cuma ketika kata syahwat bahasa Arab diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, pemahamannya, pengertiannya menjadi makin sempit. Syahwat dalam bahasa Arab artinya keinginan. Keinginan apa saja. Semua yang diinginkan oleh manusia itu syahwat. Tapi kalau syahwat bahasa Indonesia artinya keinginan birahi. Jadi sudah terbatas. Jadi kalau kita bilang syahwat di sini jangan terkecoh dengan pemahaman atau pengertian yang bahasa Indonesia, tapi kembali ke bahasa Arabnya. Syahwat kepada apa? Kepada wanita. Nah, sampai di sini mirip dalam syahwat bahasa Indonesia. Tapi di situ ada juga keinginan mempunyai anak. Nah, kalau diartikan syahwat itu birahi, itu menjadi nggak cocok. Masa birahi terhadap anaknya sendiri? Wal qanatiril muqantarah, dengan harta yang banyak berupa emas dan perak. Wal khailil musawwamah, dan kuda yang terlatih. Jadi kalau zaman sekarang itu sudah digantikan, lebih banyak digantikan dengan kendaraan bermesin, bermotor, ya. Apakah itu sepeda motor, mobil, truk dan sebagainya. Wal an'am, dan binatang ternak. Ini untuk konsumsi.
Untuk konsumsi kita ada binatang ternak, daging-daging, wal harth, dan juga ladang. Ladang ini untuk karbohidratnya dan sayur-sayurannya itu dari harth. Nah, yang perlu kita sadari bahwa semuanya itu dzalika, semuanya itu mataul hayatid dunya, bekal untuk hidup di dunia. Nah, sayang ya, terjemahannya itu seringkali mata diterjemahkan sebagai kesenangan. Saya lebih merasa cocok diartikan bekal, karena ini dikaitkan dengan kalimat berikutnya, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Jadi kehidupan di dunia ini adalah bekal, sarana untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat di sisi Allah. Kalau kita mau membahas misalnya mata, kenapa diartikan sebagai bekal? Di surat Yusuf itu mata terjemahannya bekal, yaitu ketika kakak-kakaknya Nabi Yusuf membeli gandum di Mesir, kemudian oleh Nabi Yusuf pialanya itu, takarannya dimasukkan ke dalam karung, dibawakan kepada mereka, dan uang pembelian mereka itu dikembalikan semua. Nah, terus disebutkan ketika mereka membuka mata mereka, membuka bekal mereka, lalu mereka mendapatkan harga atau nilai atau uang yang mereka bayarkan itu dikembalikan. Jadi mata itu bisa berarti bekal, yang bisa juga berarti bawaan. Kalau kita membawa bekal kan kita bawa. Ini tidak cocok diterjemahkan sebagai kesenangan, karena kesenangan di dunia kalah dibanding dengan kesenangan di akhirat. Maka kalau diterjemahkan kesenangan, ya memang hidupnya senang di dunia, ngapain di akhirat? Lalu orang ngejar kesenangan di dunia saja, gitu. Kalau itu bekal, hati-hati ya, semuanya ini hanya bekal. Nah, orang kenapa lebih terbenam di bekal ini? Karena Allah itu ketika memberi kita bekal hidup itu sarana yang ada di luar diri kita. Makanan, minuman, kendaraan, rumah, itu kan semua di luar diri kita. Kemudian Allah mempertemukan itu dengan selera, dengan kebutuhan. Makan kita dibuat butuh, sehingga ketika kita itu energi kita habis atau hampir habis, kita merasa lapar, merasa haus, lalu kita terdorong untuk makan. Ketika kita lapar, kita makannya menjadi enak. Jadi enak-enaknya makan adalah ketika kita lapar. Jadi ada ketersediaannya makanan dari luar dan adanya selera dari dalam. Kalau itu ketemu menghasilkan kenikmatan. Nah, kenikmatan itu juga disebut mata. Jadi juga disebut mata. Jadi kalau kita mempunyai bekal, kemudian bekal itu kita manfaatkan, kita pasti senang ketika memanfaatkan bekal tadi. Tidak hanya makanan. Coba ketika kita misalnya ada kondangan di Surabaya, ada saudara kita yang menikahkan anaknya, kebetulan itu kerabat yang dekat, kita datang ke sana. Beberapa hari kita membawa bekal, bukan hanya makanan, mungkin yang lebih banyak itu pakaian. Ini pakaian ketika nanti acara nikahan, ini pakaian ketika nanti makan malam bersama saudara-saudara. Itu dibawa, sudah dihitung. Nanti begitu sampai di Surabaya, nginep di hotel, terus acara kita apa nih? Terus mengambil pakaian yang dirasa cocok. Ketika memakai pakaian itu merasa senang.
Jadi kesenangan itu bukan hanya makanan, tetapi pakaian pun juga itu menimbulkan rasa senang. Itu memang dipertemukan oleh Allah, adanya sarana kehidupan dari luar berupa makanan, pakaian dan sebagainya, dan adanya selera atau kebutuhan yang kalau ketemu menimbulkan kesenangan. Kesenangan ini membuat orang tenggelam di situ. Karena membuat tenggelam, lalu akhirnya jadi lalai, lupa. Apa sih bedanya lalai dan lupa? Apa Pak bedanya lalai dan lupa Pak? Kalau lupa itu sebenarnya nggak sengaja. Kalau kita sholat zuhur 5 rakaat, terus setelah selesai, misalnya ada CCTV, suatu saat kita nyetel, loh 5 rakaat, sholatnya sah nggak? Sah. Tapi kalau lalai, dia melalaikan, sholatnya 5 rakaat atau hanya 3 rakaat, sah nggak? Tidak sah karena melalaikan. Jadi bedanya lalai dan lupa. Kalau lupa itu tanpa ikhtiar. Ikhtiar itu bahasa Arab, bahasa Inggrisnya voluntary, ya, voluntary. Tidak sengaja. Tapi kalau lalai sengaja. Lu aku lupa, benar-benar lupa. Begini, kalau kita itu terlalu asik main atau terlalu asik bekerja sampai kita lupa waktunya sholat, itu lalai, bukan lupa. Karena apa? Dia terlalu tenggelam di satu pekerjaan sehingga melupakan tugas yang inti. Nah, ini menyebabkan lalai. Bahasa Arabnya kalau lalai itu orangnya ghafilun. Kalau lupa, nisyan, itu diampuni oleh Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuhan, jangan ambil tindakan kepada kami kalau kami lupa. Dan ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah mendapatkan kemurahan dari Allah, umatnya tidak dihukum kalau mereka itu tidak melakukan sesuatu betul-betul karena lupa, karena nisyan atau karena khata, kekhilafan, ya. Bahasa Indonesianya kekhilafan. Khilaf itu bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Arabnya khilaf beda lagi artinya, ya. Tapi kalau khilaf bahasa Indonesia itu kesalahan tidak sengaja, ya. Itu jadi kita hati-hati bahwa karena Allah itu memfasilitasi kita dalam kehidupan ini dengan sesuatu faktor di luar dan faktor dari dalam berupa motivasi, berupa selera, keinginan, kebutuhan. Ketika ini bertemu antara kebutuhan dan barang yang dibutuhkan, maka muncul rasa senang. Kesenangan ini menyebabkan kita ingin mengulangi lagi. Dan kalau kita mengulangi lagi, keinginan yang berikutnya itu kepuasannya menjadi makin meningkat. Ya, kalau misalnya kita itu sudah mendapatkan penghasilan 5 juta sebulan, aku kepengen naik, diusahakan akhirnya jadi 8, senang. Tapi kesenangannya itu hanya berlaku 1-2 bulan. Setelah itu, setelah beberapa bulan, kepengen naik lagi. Jadi kesenangan itu, kepuasannya itu makin meningkat, makin meningkat. Kalau dituruti nggak akan ada habisnya. Maka kita tidak boleh terlalu menuruti keinginan, karena keinginan itu lari terus gitu. Lari terus, kalau kita kejar lari terus. Nah. Kemudian Allah membuat ringkasan, menyebut secara ringkas, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-sekali janganlah demikian. Sebenarnya kalian itu mencintai yang segera, al-ajilah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi kehidupan di dunia itu kekinian dan kesinian. Kehidupan di dunia itu kekinian dan kesinian. Kekinian itu artinya sekarang, kesinian artinya di sini. Nah, kita itu
lebih suka yang seperti itu karena instan, lalu melupakan yang akan datang, padahal yang akan datang itu bisa lebih baik. Wa tadharunal akhirah, kalian meninggalkan atau tidak mempedulikan kehidupan di akhirat. Kemudian Allah menyebutnya bahwa kalau kita mau hati-hati dengan ketenangan hati, dengan ketentraman, maka itu datangnya dari Allah. Tapi kalau tergesa-gesa itu dari setan. Al-anatu minallah, ketenangan itu dari Allah. Wal ajalatu, dan buru-buru minasyaitani, dari setan. Tolong tidak disalahfahami bahwa tergesa-gesa tidak sama dengan bercepat-cepat. Kita dianjurkan bercepat-cepat, tapi tidak boleh keburu-buru. Ya. Misalnya Allah menyebutnya fa'idha faraghta fansab. Ketika kamu sudah menyelesaikan satu tugas, cepat-cepat lakukan tugas yang lain. Ini kan cepat-cepat, bukan buru-buru. Ya. Misalnya idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika kalian diundang, dipanggil untuk sholat Jumat, maka fas'au, bercepat-cepat. Fas'au itu larilah kamu, lari kecil. Ya, itu artinya bergegas-gegas, cepat-cepatlah kamu menuju ke sholat. Jadi bercepat-cepat itu diperintah, tapi keburu-buru itu dilarang. Ya. Yang membedakan antara lain seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau kita itu bercepat-cepat, kita tidak menyia-nyiakan waktu, tapi sambil memenuhi semua prosedur yang diperlukan. Sholat tarawih, kalau kita cepat-cepat boleh nggak? Boleh, tapi hak masing-masing gerakan harus dipenuhi. Antara lain bacaan yang wajib Fatihah penuhi, rukuk tumakninahnya harus dipenuhi. Jadi salatnya cepat, kalau cepat itu tumakninahnya dipenuhi nggak? Dipenuhi. Tapi kalau tidak dipenuhi itu namanya buru-buru. Nah kalau buru-buru salatnya nggak sah. Nah, jadi kita bedakan antara buru-buru dan cepat-cepat. Kemudian orang yang bisa mendapatkan atau menata hati dan berperilaku yang sesuai dengan janji Allah, mau menunggu kebahagiaan yang lebih baik di akhirat, dan kehidupan di dunia hanya dipakai sebagai sarana atau bekal, itu ada kaitannya dengan tujuan hidup. Kalau kita itu hidup mempunyai satu tujuan, maka tujuan itu akan mendikte perilaku kita. Tujuan hidup kita itu akan mendikte perilaku kita. Misalnya, orang yang tujuan hidupnya adalah mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, maka perilakunya ditentukan oleh duit. Dia berangkat ke suatu acara atau tidak, itu hitung-hitungannya. Ada duitnya enggak? Tentu ada duit itu bisa instan sekaligus saat itu, bisa juga yang tidak instan. Misalnya yang tidak instan itu, aku mau datang ke acara ulang tahunnya si A. Kenapa? Itu si A itu kan seorang pejabat yang relasinya banyak, yang relasinya ya pejabat dan orang-orang kaya dan pengusaha. Aku kalau datang, siapa tahu nanti aku bisa menjalin kerjasama dalam bisnis. Nah, itu jadi datangnya ke sana, hitung-hitungannya duit. Bandingkan dengan orang yang pergi ke sana, ini aku kan dianjurkan oleh Allah untuk silaturahim. Nah, yang penting aku menjalin hubungan baik dengan orang-orang lain, dengan saudara-saudara dan kawan-kawan. Nah, tidak ada interest keuangan. Jadi hubungannya itu, cara pembicaraannya juga akan berbeda antara orang yang orientasinya duit dan orang yang orientasinya
menjalin hubungan baik yang karena Allah. Orang yang orientasinya duit, maka begitu datang ke tempat itu langsung dia akan melihat siapa saja yang hadir di sini, siapa yang berpotensi saya ajak kerjasama dalam bisnis. Itu begitu ya. Tapi kalau karena Allah, wah ini ada orang yang aku tidak pernah ketemu, dan padahal dulu pada waktu remaja aku pernah berbuat salah kepada dia, aku mau menghampiri dia, mau minta maaf misalnya. Nah itu orientasinya beda, bukan karena uang ya. Ini pengalaman saya, kalau saya dulu bekerja sebagai wartawan, ada cocktail party pesta oleh pengusaha atau oleh pejabat, maka saya datang. Acaranya itu sendiri tidak punya potensi untuk menghasilkan berita, tetapi yang datang orang-orang penting. Maka begitu saya datang, saya melihat siapa orang yang aku bisa wawancarai, nanti aku bisa dapat berita, sehingga aku bisa menulis artikel. Jadi saya lihat satu-satu, terus saya deketin. Jadi berjalan ke sana. Kalau nggak ada potensi berita, tinggal cari yang lain. Gitu. Nah, ini kalau orang orientasinya, kalau orang mempunyai tujuan, maka tujuan itu akan mendikte perilakunya. Kalau orang itu tujuannya harta, maka perilaku dia ujung-ujungnya duit. Ya, UUD. UUD itu tidak hanya untuk orang-orang Senayan. Ya. Dulu yang dicemoohkan orang-orang Senayan, padahal kita yang di masjid pun seringkali juga UUD ya. Jadi kita hati-hati. Allah menyebutnya innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Orang-orang yang tidak mengharapkan ketemu dengan saya, dengan Allah. Jadi ketika hidup di dunia itu tidak ada orientasi aku kepingin menghadap Allah dengan baik. Jadi tidak ada tujuan mencari ridho Allah. Nah, orang yang tidak mempunyai tujuan mencari ridho Allah, itu perilakunya gimana? Radu bil hayatid dunya. Mereka senang dengan memenuhi kebutuhan atau kesenangan di kehidupan dunia. Jadi keduniaan yang mereka senangi, watma'annu biha, dan mereka merasa tenang dengan keduniaan itu. Jadi kalau punya deposito, punya aset sekian miliar, hatinya tenang. Tapi kalau berkurang menjadi gundah. Jadi gundah atau tentramnya hati ditentukan oleh harta yang dimiliki. Nah, orang yang semacam itu kecenderungannya menjadi lupa kepada Allah, ya karena memang bukan menjadi tujuan. Walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka lalu lalai. Nah, ini lalai. Lalai itu lupa yang disengaja, tapi sengajanya itu dengan cara terlalu menyibukkan yang lain sehingga yang penting itu dilalaikan. Nah, orang yang semacam itu ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Tempatnya mereka itu di neraka. Kemudian orang yang senang dengan harta dan keduniaan itu kepengennya hidup di dunia berlama-lama, karena mereka menganggap kenikmatan itu ya harus dinikmati sekarang, hidup hanya sekarang. Maka mereka karena menganggap bahwa hidup itu sekarang, maka mereka maunya hidup berlama-lama. Diibaratkan hidup berlama-lama itu 1000 tahun. Nah, dulu ada lagu-lagu zaman saya kecil, ada ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saya nggak ingat lagunya ya, dan saya tidak bisa menyanyi. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Rupanya di Al-Quran sudah ada. Wa latajidannakum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Kamu akan mendapatkan mereka ini orang-orang kafir, mereka itu sangat menyukai kehidupan. Ahrasun nas, orang-orang yang paling menyukai ala hayah, terhadap kehidupan. Wa minal ladzina asyraku, demikian juga orang-orang yang musyrik. Mereka suka atau menginginkan bisa hidup 1000 tahun. Padahal
umur panjang itu tidak menjamin bahwa orang itu akan selamat dari siksa neraka. Tidak ada jaminan. Jadi tidak ada jaminan bahwa orang yang umurnya panjang itu akan masuk surga, terbebas dari neraka. Nggak ada. Bisa saja orang yang mati muda, mati umur 18 tapi masuk surga, bisa ya. Jadi bukan umurnya. Nah, orang semacam itu kecenderungannya mengumpul-kumpulkan harta dan menganggap bahwa hartanya itulah yang membuat mereka bisa bertahan hidup atau membuat mereka survive. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Celakalah orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Mengumpat dan mencela. Kalau mencela itu mencelanya di hadapan orangnya, kalau mengumpat di belakang orangnya, tidak ada kehadirannya. Nah, orang itu punya kecenderungan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan dihitung-hitung lagi, karena dia menghitung, aku kalau punya cadangan sekian juta, aku bisa hidup sekian lama. Kalau aku punya cadangan sekian miliar, aku punya cadangan bisa bertahan sekian lama. Padahal itu tidak jaminan. Perusahaan yang sebesar Sritex saja bisa tiba-tiba kolaps. Ya, itu orang yang kaya raya bisa tiba-tiba menjadi miskin, hutangnya banyak. Dan kita lihat bukan hanya yang sekarang Sritex, Astra itu dulu dimiliki oleh orang yang keluarga yang mendirikan, sekarang udah lepas pada orang lain. Jadi kekayaan itu nggak bisa dipakai, tidak ada jaminan bahwa kita akan bisa memegang terus. Nah, yahsabu anna malahu akhradah, orang itu menyangka bahwa hartanya lah yang bisa membuat dia hidup kekal. Nah, ini kemusyrikannya, mengandalkan hidup tidak pada Allah tetapi kepada harta. Nah, saya ingin mengajak ngecek diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini keduniaan apa enggak sih? Lebih suka kehidupan dunia atau akhirat? Kita cek. Ketika kita ngeceknya gini, nomor satu yang saya kumpulkan ini, seberapa banyak kita mengalokasikan waktu untuk kepentingan dunia dan seberapa banyak kita mengalokasikan waktu untuk kepentingan akhirat. Misalnya, ketika membaca, menonton, yang lebih banyak ditonton itu berita atau game, ya kalau sekarang ini kan ada di tangan, atau lebih banyak membaca Al-Quran dan buku agama. Ketika di masjid buka HP, saya kadang lihat, ini orang datang ke masjid sholat Jumat awal waktu, sehingga tempatnya di depan, terus dia scroll HP-nya, yang dilihat itu game dan bermain macam-macam lah, berita-berita YouTube dan sebagainya. Bukan Quran, ada sih yang Quran ya, tapi ada juga yang semacam itu. Nah, kita cek, lebih banyak buka HP untuk nonton atau berita, atau lebih banyak baca Quran atau baca buku agama. Kemudian ketika belajar, lebih disukai, lebih menyukai belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis atau bahasa Mandarin, atau lebih disukai mempelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Kalau kita kalau menguasai bahasa Arab, maka kemungkinan besar kita bisa memahami Al-Quran. Kemudian telinga kita, waktu penggunaan telinga kita lebih banyak untuk mendengarkan musik atau nonton hiburan, atau untuk mendengarkan Al-Quran dan pengajian. Kemudian ketika ngobrol, lebih banyak berdiskusi, membahas bisnis, membahas permainan, membahas perjalanan, traveling, atau berdiskusi mengenai cara meningkatkan keimanan. Bagaimana masjid ini lebih maju, lebih makmur, orang-orangnya menjadi makin terdidik atau makin meningkat keimanannya. Itu waktu. Kemudian ketika kita menggunakan uang, lebih banyak kita gunakan uang untuk kepentingan dunia atau akhirat. Contoh teknisnya, duit dipakai untuk membeli buku dan bacaan bisnis
hiburan, novel dan sebagainya, atau membeli buku agama. Kalau beli buku agama males. Kemudian kalau harus menggunakan duit untuk membeli tiket, duit lebih banyak dipakai untuk membeli tiket tempat hiburan atau tiket masuk surga. Kita seringkali menganggap surga itu murah. Kalau nonton bioskop, saya nggak tahu sekarang ini harganya berapa itu satu tiket, berapa? 60.000. Kalau ke masjid 2.000, 5.000, 10.000, itu artinya surga lebih murah. Nah, ini sebenarnya bukan surganya lebih murah. Orientasinya kemana? Ke dunia atau ke akhirat? Jadi kalau lebih suka ke akhirat, ya waktu kemasukan ke masjid itu lebih besar. Kemudian kalau membeli pakaian yang lebih mahal dibeli itu untuk pesta atau untuk ibadah. Kalau untuk ibadah belinya yang murah-murah, tapi kalau untuk pesta yang mahal-mahal, sampai puluhan juta satu setel begitu. Tapi kalau untuk ibadah, baju koko ini cukuplah gitu ya. Kemudian kalau untuk belajar untuk anak, kita lebih suka membiayai anak untuk kursus misalnya bahasa Inggris atau kursus ngaji. Kalau kursus ngaji 1 bulan membayar 100.000 rupiah, mahal. Tapi kursus bahasa Inggris 1 bulan bayar 5 juta, murah tuh. Itu kan berarti menganggap agama itu sepele gitu, nggak penting, sehingga membiayainya itu berat. 100.000 aja dirasa berat, dirasa mahal. Tapi kalau untuk kursus yang lain, itu kursus nari misalnya, kursus pidato, itu mahal. Kemudian ketika membangun, lebih suka membangun monumen atau masjid. Kita lihat gubernur-gubernur atau kepala negara, mereka lebih suka membangun patung-patung sebagai monumen bahwa dia berhasil itu, atau masjid. Ya untung presiden kita yang pertama itu bikin Monas, tapi juga sekaligus bikin Masjid Istiqlal. Ya. Kita tidak tahu niatnya beliau kita tidak tahu. Tapi lahiriah ada Monas, ada masjid. Dan yang saya dengar Bung Karno waktu itu mengharapkan Monas jadi sebelum beliau meninggal. Tapi kalau Istiqlal tidak harus jadi ketika dia masih hidup, meskipun biayanya mahal. Karena apa? Kalau Monas itu seleranya dia. Kalau dia mati, orang lain presiden berikutnya tidak selera, nggak jadi itu, mangkrak. Ya seperti IKN, terus Hambalang itu karena penguasa berikutnya tidak selera. Tapi kalau masjid yang punya masyarakat, kalau sudah dimulai pasti jadi. Kalau dimulai pasti jadi. Maka strategi dia Monas harus langsung jadi, tapi kalau Istiqlal tidak harus langsung jadi. Nah ini kita cek yang secara teknis sehari-hari, kita bisa mengetahui sebenarnya saya ini lebih ke keduniaan atau akhirat sih.